Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atfal Wahyu Rinaldi, NIM A5011915 kelas C. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang teknik self management beserta praktiknya. Nah, apa itu teknik self management? Teknik self management atau manajemen diri merupakan suatu rangkaian tindakan yang mana individu mengacu pada perubahan perilaku dirinya sendiri dengan satu strategi atau gabungan beberapa strategi. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini dengan Bapak siapa ya? Bapak namanya itu Pak Atfal Wahyu Rinaldi. Guru BK di SMA Negeri 2 Palu. Oh, Bapak Atfal yang membawakan materi saat PLS dulu ya? Ya, betul. Bagaimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik, Pak. Kalau Bapak bagaimana? Alhamdulillah Bapak juga sehat. Ngomong-ngomong, kenapa Bapak tahu nama saya? Ya, soalnya kamu kan yang paling aktif lalu bertanya dan menjawab pada saat PLS dulu. Oh iya sih Pak. Sampai-sampai Dila dapat hadiah dari kakak-kakak OSIS. Betul nggak? Karena soalnya Bapak tahu lalu ketika PLS itu tidak ada hadiahnya. Emangnya kamu dapat hadiah? Ada Pak, dapat voucher kuota data. Lumayan banyak nominalnya, bisa dipakai belajar daring 3 bulan. Wah, berarti bagus ya. Jadi rasanya belajar daring selama 5 bulan terakhir bagaimana? Alhamdulillah, ada suka ada dukanya juga Pak. Oke, coba Bapak mau dengar cerita dari sukanya dulu. Saya suka Pak karena dengan belajar daring saya bisa bantu-bantu orang tua. Lalu kalau dukanya bagaimana? Justru itu Pak, saya jadi masalah saat ini. Nah, masalahnya seperti apa? Tapi saya malu dan takut Pak, nanti masalah saya jadi tersilang ke orang-orang. Nah, tidak usah takut. Nah, karena di bimbingan konseling itu ada yang namanya kita sudah diatur dengan kode etik. Apa itu Pak kode etik? Nah, kode etik itu merupakan tata cara atau aturan yang digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan tugas dan aktivitas di suatu profesi, dan salah satu kode etik dari BK itu menjaga rahasia konseli alias asas kerahasiaan. Nah, jadi apa yang kamu ceritakan itu tidak Bapak sebarluaskan. Jadi bagaimana? Sudah paham? Paham Pak, tapi saya dan Bapak mesti ngapain aja selama proses konseling? Nah, jadi selama proses konseling berlangsung, Bapak bertanggung jawab sebagai konselor dalam proses konseling ini. Nah, dalam proses konseling ini juga untuk mengembangkan potensi kamu agar kamu mampu bekerja efektif, produktif, dan menjadi manusia mandiri. Sedangkan peran kamu adalah selama proses berlangsung, kamu harus terbuka dan mengungkapkan perasaan apa yang kamu alami selama ini. Jadi bagaimana? Maksudnya bisa dipahami? Iya Pak, saya paham. Oke. Sekarang kita akan melaksanakan kontrak waktu dulu. Nah, Bapak harap kita bertemu untuk beberapa kali pertemuan di hari dan jam yang sama dengan waktu setiap kali memegang konseli, yaitu 1 kali 45 menit. Bagaimana? Iya, saya setuju Pak. Oke. Silakan kamu cerita apa yang terjadi. Saya aktif kok Pak, belajar online selama 2 bulan pertama, nilai tugas juga alhamdulillah aman dan damai. Tapi kenapa? Ibu saya melahirkan Pak, dan saya anak pertama. Adik-adik saya yang lain masih kecil-kecil. Tidak juga Pak, sudah ada yang SMP kelas 1 dan Bapak tahulah apa yang terjadi dan resiko menjadi anak pertama. Ya, Bapak paham karena Bapak juga merupakan anak laki-laki pertama di keluarga Bapak. Iya Pak. Nah, tapi orang tua bagaimana? Apakah paham dan selama belajar online apakah orang tua paham? Gimana ya? Membahasakannya. Jadi begini Pak, ibu saya tuh tamatan SD, ayah saya nggak sekolah sama sekali. Nah,
Kalau bapak kerjanya apa? Serabutan pak. Serabutan. Jadi kamu merasa orang tua kamu adalah orang yang tidak paham dengan kondisi kamu ya? Iya pak, dari SD sampai SMP ya beginilah pak jadi orang di kampung. Nah, jadi selama ini kamu hanya belajar online tanpa pemantauan dari orang tua. Iya pak, bukan hanya itu, karena hamil tua kondisi ibu saya sangat lemah. Jadi saya yang memasak, mencuci, dan mengurus semua urusan rumah tangga, terutama adik-adik saya pak. Oke, berarti jadi selama ini kamu menjaga adik kamu selama di rumah. Bukan tidak mengikuti belajar pak, saya ikut kok. Misalnya saat guru mengirim materi saya tetap baca, karena di sekolah kan ada himbauan dari Kemdikbud. Jadi guru-guru semuanya pakai metode belajar lewat WA, tapi saya sulit mengerjakan tugas. Oke, jadi kamu sebenarnya bukan tidak ikut belajar, tapi kamu tidak pernah mengumpulkan tugas karena mungkin terhalang dengan pekerjaan yang ada di rumah. Iya pak, betul sekali. Wah, berarti kamu terjebak dalam masalah lebih ke mengatur waktu. Seperti itu sih pak. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apa hal yang ingin kamu capai di masa yang akan datang? Saya ingin membahagiakan ibu dan ayah saya pak. Nah, caranya? Saya harus punya pekerjaan yang layak nantinya. Baik, pekerjaan yang lain seperti apa yang kamu maksud itu? Saya menjadi guru pak. Bagus, bagaimana cara menjadi guru? Saya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu, realitanya? Nah, kita apa? Jadi, Pak, bantu saya keluar dari pikiran saya yang dongkol selama ini. baik, Bapak paham. Bapak sekarang akan mengajak kamu dalam melihat sebenarnya kamu ini bermasalah dalam hal apa ya? Ya Pak. Oke, apakah semua kejadian ini bermula akibat pikiran atau motivasi kamu yang rendah dalam belajar, atau mungkin kamu sendiri yang tidak mampu mengolahnya? Sebenarnya perihal pikiran dan motivasi, apa namanya Pak? Sebenarnya perihal pikiran dan motivasi baik-baik saja. Kalau dipikir memang saya saja yang masih tidak mampu mengolah diri bersama waktu. Baik, menurut kamu bagaimana cara mengatur dan mengolah waktu dengan baik? Kalau saya sih Pak, mengerjakan pekerjaan yang prioritas, membunyikan alarm, atau membuat time schedule. Baik, kamu memilih 3 alternatif. Menurut kamu apa kelebihan dan kekurangan ketiga hal tersebut jika dipakai untuk menyelesaikan masalah kamu? Kalau prioritas ya pasti mengalir gitu saja Pak, karena semua pekerjaan rumah saya prioritaskan, dan mungkin hal itu yang membuat saya lupa sampai dengan sekolah. Oke, kalau dengan alarm bagaimana? Saya tidak bisa Pak, karena HP yang saya gunakan belajar daring kadang dipakai sama adik saya juga, takutnya mengganggu. Nah, kalau time schedule? Bagus juga Pak, saya setuju karena apa ya, istilahnya dia bisa jadi alarm alami, dan saya lebih mampu mengatur waktu dan menjadwalkan pekerjaan yang harus saya selesaikan. Oke, jadi kita nantinya akan menerapkan teknik konseling yang disebut dengan teknik self management alias pengaturan waktu. Sebenarnya dalam ilmu konseling, mengolah waktu termasuk dalam teknik self management. Apa itu Pak? Nah, self management atau manajemen diri adalah pengendalian terhadap suatu perbuatan yang dilakukan atau yang akan dilakukan, bisa dari segi ucapan atau suatu pikiran, sehingga dirinya terhindar dari hal-hal yang tidak baik, serta meningkatkan diri untuk berbuat secara baik dan benar dalam konteks tertentu. Jadi sekarang coba kamu mengambil secuil kertas dan pulpen dan silakan mencatat semua perilaku yang menyebabkan kamu itu tidak mengerjakan tugas. Baik, gimana? Sudah selesai? Sudah Pak. Oke. Nah, setelah mencari itu semua, apa yang kamu inginkan? Silakan catat kembali. Ya, catat kembali.
Bagaimana? Sudah Pak. Coba kamu membaca kembali kedua hal tersebut, lalu simpulkan penyebab permasalahan kamu dan harapan kamu. Penyebab masalah saya adalah saya yang kurang mampu menyisihkan waktu untuk belajar. Padahal saya mempunyai cita-cita menjadi seorang guru dan masuk perguruan tinggi jalur SNMPTN. Olehnya saya harus memperbaiki nilai saya. Baik, Bapak menawarkan solusi agar kamu mampu membagi waktu. Apa itu Pak? Coba kamu membuat time schedule dan menempelkannya di kamar Anda. Tapi saya tidak punya kamar pribadi Pak. Adik-adik saya juga masih kecil, takutnya mereka malah sobek. Oke, baiklah. Bapak paham. Jadi menurut kamu dalam membuat time schedule sebaiknya dibuat dalam bentuk apa? Bagaimana ya Pak? Mungkin saya akan tulis besar di karton manila dan menempelnya tinggi agar adik saya tidak mampu menjangkau. Oke, tapi sebelumnya apakah kamu pernah membuat hal itu? Iya Pak, itu pas SD kalau nggak salah ingat saat pembagian buku Amalia Ramadan dari sekolah. Oke, seperti itulah bentuknya. Iya Pak, Oke, jadi bagaimana? saya akan membuatnya Pak. Tapi kalau boleh Bapak tahu, apakah kamu yakin dengan alternatif tersebut? Yakin dong Pak? Nah, apakah hal itu sesuai dengan nilai yang kamu mau ambil? Iya Pak, soalnya dulu pas Ramadan Amalia saya jadi lebih teratur. Saya nggak kepikiran kenapa ya saya nggak mencoba membuat time schedule. Nah, apakah kamu yakin hal ini bisa menolong kamu? Insya Allah Pak, saya yakin karena bisa menjadi alarm alami bagi saya. Oke, mengapa kamu tidak mengandalkan hal tersebut sebagai alarm alami? Karena kadang sesuatu yang kita tulis bisa berdampak dengan hal apa yang akan kita lakukan Pak. Nice, betul sekali ya. Apakah kamu sudah siap melakukannya? Sekarang siapa? Nah, sekarang kita tiba pada bagian paling sulit, yaitu mempertimbangkan cara-cara melakukan alternatif. Nah, apabila alternatif tersebut menolong kamu mencapai tujuan kamu untuk memahami diri dan merasa lebih baik terhadap diri sendiri. Iya Pak. Nah, langkah apa yang akan kamu ambil untuk mencapai hal tersebut? Setelah ini saya akan mencoba merenungkan bagaimana seharusnya saya menyisihkan waktu untuk belajar. Oke, Bapak ingin tahu kekuatan apa yang kamu miliki yang bisa membantu kamu mengatasi keterbatasan waktu kamu. Saya punya semangat untuk terus bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya Pak. Ya, adakah seseorang yang perlu kamu libatkan? Kedua orang tua saya yang akan saya pahamkan terkait waktu belajar saya dan ibu sendiri yang akan membimbing saya. Oke, nah kapan Anda memulai rencana tindakan tersebut? Setelah proses konseling ini Pak, Oke, apa langkah pertama yang akan kamu ambil? saya akan mengambil diary yang selalu saya buka dan menuliskan keinginan dan bagaimana saya mencapai itu, serta bagaimana saya menyusun time schedule setiap hari dari Senin sampai Jumat berdasarkan roster semester ini Pak. Baik, Bapak sangat senang dengan usaha yang kamu lakukan agar supaya kamu itu berubah. Bapak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Masih ada hal yang ingin kamu tanyakan? Sepertinya sudah tidak ada Pak. Oke, baik. Pekan depan di waktu yang sama Bapak telepon kamu dan kita bertemu seperti saat ini untuk melihat perkembangan kamu dan perubahan yang telah kamu lakukan. Iya Pak, insya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.